Dor, hai guys, seperti yang udah kita ketahui, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita telah resmi dipilih sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar hingga pada saat pemilihan Ketua Umum definitif nanti per tanggal 20 Agustus 2024 ini. Jadi nanti tanggal 20 Agustus Partai Golkar akan mengadakan Rapimnas di pagi hari dan di sore atau malam harinya akan mengadakan musyawarah nasional atau Munas untuk memilih Ketua Umum Golkar definitif. Sebelum berlangsungnya rapat pleno Golkar pada hari Selasa ini, sudah ada dua calon PLT Ketua Umum yang sangat kuat, yaitu Pak Bahlil dan Pak Agus Gumiwang ini memang. Jadi penunjukan Pak Agus Gumiwang ini sebagai PLT Ketua Umum menurut gua adalah bagian dari sebuah skenario besar yang sedang dijalankan. Jadi nantinya Pak Agus Gumiwang Kartasasmita ini akan membantu ya mengubah ADART Partai Golkar pada Munas pada tanggal 20 Agustus 2024 ini untuk memuluskan jalan Pak Jokowi atau Pak Gibran untuk menjadi Ketua Umum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengubah ADART partai sehingga nanti memang Ketua Umumnya bukan Jokowi, tapi misalnya Pak Bahlil gitu. Tapi ADART-nya diubah seperti zaman era Orde Baru, di mana Ketua Dewan Pembina akan mempunyai peran yang sangat sentral, di mana memiliki kewenangan mutlak dalam mengambil keputusan tertinggi, dan posisi Ketua Umum hanya sebatas pelaksana dari keputusan yang diambil oleh Ketua Dewan Pembina. Atau di era sekarang kita bisa melihat contoh ADART dari Partai Gerindra, di mana Ketua Dewan Pembina adalah penguasa tertinggi dari partai itu. Kebetulan saja saat ini Pak Prabowo selain Ketua Dewan Pembina juga merupakan Ketua Umum. Jadi kita agak sulit untuk membandingkannya ya. Lebih baik membandingkan di era Orde Baru. Saat itu Soeharto tidak pernah menjadi Ketua Umum, tapi menjadi Ketua Dewan Pembina yang memiliki kewenangan mutlak di partai tersebut. Oke, sebelum kita membahas skenario besar untuk menyiapkan Jokowi sebagai pemimpin Golkar, kita akan melihat ADART Golkar saat ini dan di poin-poin mana saja yang mengganjal Jokowi atau Gibran untuk memimpin Golkar. Yuk kita lihat. Oke, jadi ADART yang masih digunakan oleh Golkar hingga saat ini adalah ADART hasil keputusan Musyawarah Nasional pada tahun 2019 dengan nomor 8 Romawi garing Munas strip X garing Golkar garing 2019. Di bagian awal ini kita akan melihat tentang persyaratan agar bisa menjadi Ketua Umum Golkar. Kita masuk ke bab 9 tentang struktur dan kepengurusan. Setelah itu kita masuk ke pasal 18. Di nomor 4 ada syarat-syarat menjadi Ketua Umum DPP Golkar. Yaitu yang pertama, pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan atau sekurang-kurangnya menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi dan atau pernah menjadi pengurus pusat organisasi pendiri dan yang didirikan selama 1 periode penuh dan didukung oleh minimal 30% pemegang hak suara. Pada poin ini jelas Pak Jokowi dan Pak Gibran tidak memenuhi syarat ya. Lalu di poin B ada aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun dan tidak pernah menjadi anggota parpol lain. Di poin ini juga sepertinya tidak bisa peluang untuk Pak Jokowi dan Pak Gibran. Lalu di poin selanjutnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar. Kayaknya setahu gue juga belum pernah ya. Yang selanjutnya adalah memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercera. Ini bisa masuk Pak Jokowi dan Pak Gibran. Lalu selanjutnya memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. Ini bisa juga karena ada kapabilitas dan udah pasti acceptable kalau misalnya di bawahnya menginginkan ya. Lalu tidak pernah terlibat G30S PKI masuk. Lalu yang terakhir adalah bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar. Ini juga bisa masuk ya masih. Jadi intinya jika Pak Jokowi atau Pak Gibran ingin menjadi Ketua Umum dengan menggunakan ADART yang sekarang, tidak ada celah ya, kecuali ADART-nya diubah nanti. Sebelum menuju ke sana, kita akan melihat dulu bagaimana jika Pak Jokowi diberikan posisi sebagai Dewan Pembina Partai Golkar, tapi dengan menggunakan ADART saat ini. Kita akan melihat bab 11 ya.
tentang Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan Provinsi, dan Dewan Pertimbangan Kabupaten atau Kota. Pada pasal 28 nomor 1 ada pernyataan seperti ini. Di samping susunan organisasi seperti tersebut dalam pasal 21 ADART ini, Partai Golkar membentuk Dewan Pembina di tingkat pusat. Nah, di pasal 29 ya, nomor 1, Dewan Pembina berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada DPP Partai Golkar dalam menentukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis. Jadi bisa disimpulkan di sini, jika Pak Jokowi diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pembina dengan ADART yang berlaku saat ini, beliau tidak memiliki kekuasaan sama sekali nantinya. Hanya memberikan pertimbangan dan masukan, tidak bisa mengambil keputusan strategis. Di sini kita akan memberi contoh perbandingan dari Partai Gerindra ya, di mana ADART-nya membebaskan atau memberikan kewenangan yang tinggi kepada Ketua Dewan Pembina, misalnya menetapkan kebijakan partai, lalu memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, dan menetapkan anggaran dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Jokowi atau Gibran memang tidak ingin menjadi Ketua Umum, bisa merubah ADART Partai Golkar di poin-poin kekuasaan dari Ketua Dewan Pembina. Jadi harus mempunyai kewenangan yang tinggi, minimal seperti Partai Gerindra ini ya. Sekarang kita akan melihat dulu bagaimana alur kalau misalnya mau merubah ADART lewat Munas. Kita akan melihat di ADART yang masih berlaku ya. Oke, sekarang kita menuju ke bab 20 tentang musyawarah dan rapat-rapat. Bagian ke-1, musyawarah dan rapat-rapat tingkat pusat, pasal 39. Kita menuju ke nomor 2 tentang musyawarah nasional. Kita masuk ke poin B. Musyawarah nasional berwenang. Yang pertama, menetapkan dan atau mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Nah, di poin ini bisa masuk nih perubahan ADART ya. Lalu yang kedua, menetapkan program umum partai. Ketiga, menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. Dan yang keempat nih, memilih dan menetapkan ketua umum. Lalu yang selanjutnya menetapkan Dewan Pimpinan Pusat dan menetapkan ketua Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan dan lain sebagainya ya. Jadi intinya di poin ini musyawarah nasional bisa mengubah ADART partai dan menetapkan ketua umum. Oke, kita masuk ke tahap kesimpulan ya. Yang pertama, menurut gua skenario desain tentang dalam tanda petik pengambil alihan Golkar oleh keluarga Jokowi sangat mungkin terjadi ya. Gue yakin sekitar 90%. Jika tidak menjadi ketua umum, maka Jokowi atau Gibran akan menjadi ketua Dewan Pembina dengan catatan ADART-nya harus diubah sehingga Jokowi bisa mempunyai kewenangan yang tinggi seperti ketua Dewan Pembina Golkar di masa Orde Baru, yaitu Pak Harto. Lalu yang kedua adalah terpilihnya Pak Agus Gumiwang Kartasasmita yang saat ditanya wartawan menyatakan beliau tidak akan maju menjadi ketua umum di Munas tanggal 20 Agustus nanti. Jadi gue berpikir kalau misalnya Pak Agus ini ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk melakukan konsolidasi terhadap DPD yang mempunyai hak suara di Golkar untuk bisa mengubah ADART Partai Golkar di Munas nanti. Dan tentu saja konsolidasi ini juga untuk memberi dukungan kepada Pak Jokowi jika nanti ingin menjadi ketua umum atau ketua Dewan Pembina ya. Lalu yang ketiga adalah jarak yang sangat singkat antara penentuan PLT ketua umum dengan adanya Munas yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus nanti. Dipercepatnya agenda Munas ini bisa juga dibaca sebagai pengamanan terhadap arah koalisi Partai Golkar di Pilkada serentak 2024 ini ya. Jadi ada beberapa pos yang krusial, misalnya di Jakarta, lalu di Medan tetap mendukung Bobi misalnya Golkar, atau di Banten yang sudah berkoalisi dengan PDI, bisa saja jika memang nanti terpilih Jokowi atau Gibran sebagai ketua umum atau ketua Dewan Pembina, arah kebijakan partai ini bisa berubah. Dan kesimpulan yang terakhir adalah menurut gua cukup wajar ya kalau Jokowi ingin mempunyai perahu yang besar dalam mengarungi kehidupan bernegara 5 tahun ke depan, karena anak beliau saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Jadi kalau misalnya nggak punya partai politik atau kendaraan besar, takutnya nanti seperti Wapres
sebelumnya, Pak Ma'ruf Amin atau Pak Budiono, yang hanya sekedar menghias pemerintahan, tidak bisa mengambil banyak kebijakan ya. Seperti Pak JK waktu itu, sampai bahkan dikatakan ada 2 matahari di pemerintahan SBY dan JK. Jadi menurut gua, Jokowi dan keluarganya memang membutuhkan partai politik untuk fondasi dalam mengarungi 5 tahun ke depan ya. Karena selain Gibran sebagai wakil presiden, ada juga Kaesang yang katanya mau dijadikan calon gubernur, dan Bobi Nasution. Bayangkan kalau Jokowi tidak mempunyai partai politik, akan disenggol kanan kiri oleh partai-partai lain yang mempunyai suara besar ya. Jadi posisinya akan tidak kuat. Dan ada juga beberapa kader partai Golkar yang menginginkan Jokowi jadi ketua umum ya, untuk memperkuat atau menaikkan suara Golkar nantinya. Jadi ini dianggap sebagai simbiosis mutualisme. Tapi kita nggak tahu juga nanti kalau misalnya Jokowi udah memimpin malah jadi naik atau jadi turun. Jadi kita lihat aja nanti. Jadi gitu aja buat video kali ini. Gue yakin nanti Jokowi akan jadi ketua umum atau jadi ketua Dewan Pembina. Kita lihat aja nanti ya. Kalau misalnya salah, gue tinggal minta maaf, gampang. Hehehe. Oke guys, gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.